Yes. Oke. Oh, belum serentak. Kita ulangi sekali. 4 menit lagi, Pak. Apa kabar Bapak Ibu semuanya? Yes. Oke, thank you ya. Sekarang kami di sini dari kelompok 3 dengan judul mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Oke, lanjut. Menurut Ki Hajar Dewantara, katanya gini deh. Katanya gini Bapak Ibu, segala perubahan yang terjadi pada murid dihubungkan dengan kodrat keadaan, yaitu kodrat alam dan kodrat zaman. Jadi kita sebagai pendidik harus betul-betul mengenal siapa siswa yang kita ajari. Jadi kita harus mengenal latar belakangnya, dan juga kita mengenal bagaimana keadaan orang tuanya dan juga sifat-sifatnya. Masuk. Oke. Kodrat keadaan. Jadi kodrat keadaan itu ada 2. Yang pertama dia adalah kodrat alam. Jadi di dalam kodrat alam ini katanya begini, kodrat yang berikatan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana dia berada. Jadi kita sebagai guru, kita harus mengenali adat didiknya, yaitu latar belakang siswa tersebut. Contohnya, coba kita lihat gambarnya. Oke, di sini ada gambar apa Bapak Ibu? Ada gambar yang kedua. Ini gambar Sri Purworejo. Ini gambar apain Bapak Ibu? Ya. Coba Bapak Ibu saya tanya. Gambar yang pertama tadi ada di situ gambar bapak-bapak, anaknya dan cucunya, ada 3. Pertanyaannya dengan topik kita yang tadi, katanya ada kodrat alam. Kira-kira apa yang Ibu tahu? Kodrat alam dengan pendidikan kita sekarang. Ibu inilah dulu. Umi. Jadi katanya kodrat alam di sini ada anaknya, bapaknya dan ibunya. 3 generasi orang itu semua ke sawah. Jadi di sini katanya begini, kita sebagai pendidik harus melihat latar belakang siswa itu. Contohnya dia adalah seorang petani, maka kita akan mendekatkan pendidikan kita dan pengajaran kita ke latar belakang keluarganya. Kira-kira begitu dia. Jadi contohnya kalau ini nelayan, maka kita akan mengajari siswa itu ke arah bagaimana caranya biar si anak tersebut bisa mengaplikasikan ilmunya ke latar belakang orang tuanya. Begitu dia ya Bapak Ibu. Oke, yang kedua, yang tadi kodrat keadaan ada 2. Yang pertama kodrat alam, yang kedua kodrat zaman. Jadi kodrat zaman ini begini. Kodrat zaman adalah bagian dasar pendidikan murid yang berhubungan isi dan irama. Jadi beda-beda isi dan irama setiap generasi. Jadi sebagai guru kita dituntut untuk mengajar siswa sesuai dengan perkembangan zaman. Contohnya Bapak Ibu, di sini ada Bu Paijo lagi duduk-duduk di teras. Lagi ngapain ini Bapak Ibu? Ya, dia berceramah. Oh iya. Jadi ini di sini Bapak Ibu dia menggunakan pendekatan secara zaman dahulu. Jadi berceritalah dia. Dulu adalah seorang begini dan begitu. Tapi zaman sekarang di sini kita tidak boleh lagi menggunakan itu. Lihat ini. Jadi kita udah ber-4.0. Jadi kita di era digitalisasi. Kita tidak boleh lagi berceramah. Begini nggak boleh lagi. Jadi kita harus pakai yang seperti ini dengan fasilitas dan sebagainya. Contoh slide selanjutnya. Contohnya ini dia. Jadi kita dituntut suatu zaman semakin berkembang. Mungkin kita suatu saat nanti akan bekerja seperti ini. Tidak ada lagi ngomong-ngomong. Semuanya pakai era digitalisasi. Oke Bapak Ibu, ada pertanyaan? Oke, pintar-pintar ya. Oke, selanjutnya yang terakhir, slide terakhir Pak. Keterampilan abad 21 kita dituntut untuk yang pertama berpikir kritis, yang kedua kreatif dan inovatif, yang ketiga komunikasi, dan yang terakhir adalah kolaborasi. Oke, semoga kita Bapak Ibu guru semua di SMA Negeri 2 bisa menerapkan
oleh Bapak Ibu. Terima kasih. Ada pertanyaan Bapak Ibu? 1, 2, 3, mulai. SMA Negeri 2 Sidika sudah menginstal platform Merdeka Mengajar. Baik, tepuk tangan untuk kita semua. Kami seputar modul 2 yaitu mendidik dan mengajar. Marilah kita simak dengan baik-baik. Baiklah, pendidikan adalah tempat menaburkan benih-benih kebudayaan yang hidup dalam masyarakat sekaligus sebagai instrumen tumbuhnya unsur peradaban. Dan menurut Bapak Ki Hajar Dewantara, bahwa pendidikan sebagai tuntunan, yaitu tuntunan dalam hidup dan tumbuhnya murid. Baru dilanjutkan dengan apa yang menjadi tujuan pendidikan adalah untuk menciptakan murid menjadi makhluk yang memiliki kodrat untuk mereka hidup dan tumbuh. Begitulah kira-kira tentang pendidikan. Apa itu arti pendidikan? Yang pasti kalau dikatakan pendidikan berhubungan dengan guru, yaitu pendidik. Apa tugas kita sebagai pendidik? Yaitu menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan-kekuatan itu dengan menjadikan segala daya upaya untuk memajukan perkembangan budi pekerti, pikiran dan jasmani murid agar dapat memperbaiki perilakunya, bukan dasar hidup dan tumbuhnya itu. Berarti di sini dapat kita pahami bahwa tugas kita sebagai pendidik bukan hanya mengajar, tapi memperbaiki perilakunya, dan itulah menjadi dasar untuk siswa atau murid kita. Berikutnya ada ini pendidikan selama 1 abad. Berarti 1 abad berarti 100 tahun. Kita aja hidup tidak sampai 100 tahun, tapi harus memiliki pengetahuan selama 100 tahun. Baiklah, ini ada pendidikan zaman kolonial, yaitu yang maksudnya bukan mengarah kepada peperangan, tetapi bagaimana guru mengajar di kelas dengan sistem kolonial, yaitu ada punishment atau hukuman kepada setiap siswa yang mungkin ya bukan masalah melanggar peraturan di sekolah, tapi bagaimana siswa kalau tidak mengerjakan PR. Dan kita semua saya rasa pernah mengalami waktu kita sekolah. Pada zaman kita masih zaman kolonial yang dilaksanakan oleh bapak ibu guru kita. Tapi untuk kita sekarang, kita adalah guru yang milenial, walaupun kolonial mengarah ke milenial juga. Baiklah, ini bagaimana tadi saya katakan pendidikan selama 1 abad itu adalah termasuk itu pendidikan zaman kolonial, di mana si guru atau bapak ibu guru kita dulu menghukum kita atau memberikan punishment ketika tidak mengerjakan PR pada umumnya. Dan yang kedua, ini adalah reward, ada hadiah juga, di mana ini diberikan kepada siswa yang berprestasi. 1 menit lagi. Ya. Oke, baiklah Bapak Ibu Guru, Ki Hajar Dewantara menggagas perlunya sistem pendidikan yang humanis dan transformatif yang dapat memelihara kedamaian dunia. Baru ini ada dari Bapak sistem Among, itu Ing Ngarso Sung Tulada memberikan teladan kepada murid, Ing Madia Mangun Kasa membangkitkan semangat murid-murid, dan sekarang itu Tuturi Handayani bagi kita lah memberikan dorongan kepada murid. Oke, next. Baru supaya inilah yang menjadi cita-cita utama daripada Bapak pendidikan kita, yaitu Bapak Ki Hajar Dewantara, yaitu kemerdekaan setiap murid mampu mengatur dirinya sendiri agar murid berperasaan, berpikiran, dan bekerja merdeka dalam ketertiban bersama demi mewujudkan cita-cita pendidikan nasional. Baru menjadi manusia secara utuh. Ini kebutuhan dasar manusia adalah kebutuhan lahir dan kebutuhan batin. Dan ini kedua ini kita dapat dari pendidikan, yaitu yang berperan adalah kita sendiri sebagai pendidik. Bagaimana kita memberikan kebutuhan apa yang menjadi kebutuhan lahir
lahir dan kebutuhan batin daripada siswa tersebut. Semua hebat, semua hebat. Oke, kami akan mulai mempresentasikan hasil kami. Selamat mendengarkan. Oke Pak, ini ada 5 menit ya. Oke, terima kasih untuk kesempatannya. Jadi kami membahas di modul 4 yaitu mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. Oke, jadi Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu, karena ada rekan-rekan kita di depan yang memberi paparan, sama-sama kita hargai, sama-sama kita semangat. Terima kasih. iya, untuk lebih semangat mari kita sambut lagi Guru SMA 2. Semua hebat, semua bahagia. Salam bahagia untuk semua kita. Nah, jadi di modul keempat itu tadi kami dengan tema mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. Nah, ini dia. Ki Hajar Dewantara beranggapan bahwa budi pekerti adalah kemampuan kodrat manusia atau individu yang berkaitan dengan bagian biologis dan berperan menentukan karakter. Sebenarnya ini ada satu video. Video ini kami ambil dari referensi Kemendikbud yang dimasukkan ke YouTube. Ini menggambarkan bagaimana perilaku siswa. Cuman karena waktunya hanya 5 menit yang diberikan kepada kelompok kami, videonya ada 7 menit, jadi nggak usah diputar kali ya Pak. Jadi artinya di sini pada video YouTube ini nanti mungkin teman-teman bisa lihat ya dari grup yang sudah dibagikan. Di sini dilihat bahwa ternyata siswa yang pintar itu tidak semua bisa mempunyai budi pekerti yang baik. Jadi disinilah tugas kita sebagai pendidik, sebagai guru untuk melatih bagaimana siswa kita selain dia memiliki kemampuan secara intelektual, pengetahuan, dia juga harus berbudi pekerti. Kemudian juga dari topik kami ini kami bisa lihat bahwa ternyata banyak tantangan-tantangan yang harus kita hadapi sekarang, di mana peserta didik kita itu sudah lebih cepat berselancar di media sosial. Ketika kita hanya belajar bagaimana memberikan pendidikan, memberikan materi, ternyata mereka sudah lebih pintar dari kita. Karena apa? Karena banyak misalnya referensi-referensi yang bisa dia dapat dari internet. Maka tugas kita adalah bagaimana membimbing yang namanya peserta didik kita itu untuk memiliki budi pekerti dan watak yang baik, sehingga nanti ketika kembali ke masyarakat, gambaran pendidikan yang digambarkannya di dalam masyarakat adalah gambaran yang kita berikan. Nah, budi pekerti dan watak itu dibagi menjadi 2. Yang pertama secara bagian biologis dan intelligible. Di bagian biologis ini dikatakan berhubungan dengan rasa. Ya, contohnya ada rasa takut. Jadi banyak dari siswa kita juga tidak bisa memungkiri bahwa ternyata banyak siswa kita itu yang berasal dari latar belakang budaya, sosial, bahkan ekonomi yang berbeda dari orang tua. Jadi sehingga ini juga memberikan karakter-karakter yang berbeda dari siswa-siswa yang nanti kita akan ajarkan. Jadi pada bagian ini kita harus bisa melatih bagaimana siswa itu dapat berperilaku, berbudi pekerti yang baik dan bisa diterima oleh masyarakat. Dan yang kedua, bagian intelligible adalah bagian yang berhubungan dengan kognitif. Artinya di sini bisa berpikir dan menyerap pengetahuan. Kembali lagi seperti yang saya katakan, kalau hanya dalam materi atau pengetahuan, siswa itu sebenarnya sudah lebih banyak pengetahuannya dari kita karena akses yang mereka dapat lebih mudah. Ya, Nah, dalam berperilaku ternyata kita sebagai guru harus bisa melatih siswa kita bagaimana mereka memiliki keberanian untuk berpendapat atau yang disebut dengan akal. Nah, di sini ada poin-poin yang kami ambil. Kita sebagai seorang guru, kita sebagai seorang pendidik harus meniatkan dan berkomitmen pada diri kita sendiri. Diri kita itu adalah, kalau Charles Harton Cooley dalam sosiologi bilang, ada the looking glass self. Artinya apa yang kita berikan itu adalah cerminan diri, dan kemudian apa yang didapatkan siswa dari apa yang kita ajarkan itu adalah hasil pantulan dari kita. Nah, kemudian pendidik juga harus mengajarkan murid untuk berpendapat dengan cara yang baik dan sopan. Nah, kalau menurut kami dari kelompok kami, ini semua kembali juga kepada kita. Ketika kita bisa menghargai siswa di dalam era digital, ya kan, banyak contoh-contoh yang siswa lihat, dan kita juga harus mampu
memberikan contoh yang baik. Ibaratnya, kalau menurut kelompok kami, ibaratnya ketika kita memberikan pertanyaan kepada siswa, ada siswa misalnya nih salah menjawab, kita nggak bisa langsung panis itu salah. Artinya, jadi di sini nanti ada beberapa siswa yang akhirnya tidak berani mengeluarkan pendapatnya. Mari kita cari misalnya cara, ayo nak ditambah lagi, ada yang lain misalnya begitu. Dan kemudian mengajarkan murid untuk tidak memotong pembicaraan orang lain. Ini juga melatih siswa untuk bagaimana yang namanya memiliki budi pekerti terhadap sesamanya. Kemudian masuklah mengasah perasaan dan perilaku atau disebut dengan rasa. Maaf ya, nggak nampak ya. Oke. Nah, kemudian tadi seperti yang saya bilang, ketika kita memiliki, maksudnya ketika kita mengajarkan seorang siswa, maka kita mempersiapkan dirinya untuk diterima oleh masyarakat. Artinya mereka itu harus peka terhadap lingkungan, terus kemudian mereka juga bisa menjadi pendengar yang baik untuk sesama mereka ataupun orang di luar mereka. Kemudian yang berikutnya, memunculkan kehendak atau karsa. Ini merupakan dorongan alami yang ada dalam diri manusia. Menurut Ki Hajar Dewantara menyebutkan bahwa karsa ini adalah hawa nafsu atau kodrat. Maka ini juga yang harus kita lihat kembali lagi seperti yang saya katakan tadi, dan menurut kelompok kami, siswa kita itu berasal dari latar belakang yang berbeda-beda, baik secara ekonomi, sosial maupun budaya. Itu tidak bisa kita pungkiri bahwa perbedaan itu akan memberikan bentuk kepribadian kepada siswa kita. Jadi di sini di implementasi kurikulum Merdeka Mengajar, kita juga harus menjadikan siswa itu adalah siswa yang merdeka. Oke, yang berikutnya masuk ke teori konvergensi. Di teori konvergensi dulu waktu, oke, 1 menit lagi. Oke, jadi dulu ibaratnya waktu SD saya pernah dengar kalau katanya kita itu kalau jadi siswa itu adalah kertas kosong yang nanti gurunya yang mencoret, maksudnya yang mengisi mau jadi apa kita. Ternyata di teori konvergensi ini adalah gabungan dari teori tabula rasa dan teori negatif, bahwa katanya siswa itu bukan lagi kertas kosong ataupun bukan lagi kertas berisi, tapi siswa itu adalah kertas yang sudah ada tulisannya tapi samar. Artinya kita yang akan menentukan, kita yang akan menebalkan tulisan itu jadi apa dia kelak. Betul. Begitu dia kira-kira. Sampai di situ presentasi kami. Jika ada masukan dan pendapat, kami. Silakan Bapak Ibu, jika ada yang memberikan pendapat, masukan, saran-saran, sumbangan. Oke, coba ke slide sebelumnya. Itu artinya yaitu guru yang bebas berinovasi tanpa tekanan, tidak terjebak dan terfokus pada tugas administrasi guru. Jadi di sini kita tidak lagi terfokus dengan tugas administrasi, melainkan kita itu diberi kebebasan untuk berinovasi dalam menyampaikan materi daripada pelajaran yang kita ampu. Baik, di sini refleksi yang pertama yaitu mengenali diri dan perannya sebagai pendidik. Di sini dikatakan salah satu langkah awal kita sebagai pendidik adalah bagaimana memaknai dan menghayati pribadi kita sebagai manusia merdeka untuk terus belajar. Jadi ada istilah yang pernah saya dengar bahwa belajar itu sampai akhir hayat. Ya, jadi tidak ada habisnya ya Bapak Ibu ya. Oke, iya, belajar 1 abad seperti kata kelompok 2 tadi. Baik, nah kemudian apa peran saya sebagai guru? Ya, semua yang kita rancang untuk disimak murid-murid mesti bertujuan. Saat mengajar di dalam kelas, ibu dan bapak guru sebenarnya sedang membentuk budaya masa depan lewat murid-murid kita. Jadi kita memberikan suatu gambaran bahwa apa yang kita ajarkan pada saat ini itu nanti akan terimplikasi pada saat dia dewasa. Jadi mari kita tanamkan yaitu nilai-nilai yang positif kepada anak didik kita. Yang pertama, kita harus memberikan motivasi untuk gemar dan senang belajar.
Selanjutnya mendengarkan pendapat murid. Jadi kita tidak hanya melulu kita memberikan informasi, tetapi kita harus memberikan anak kita, memberikan waktu atau kesempatan untuk mendengarkan. Dan kemudian bertutur kata lembut kepada murid. Nah, jadi kita harus bertutur kata lembut, tidak menggunakan kata-kata yang kasar, ya. Jadi kalau kita bertutur kata lembut itu, anak-anak itu akan semakin senang melihat kita. Itu Bapak Ibu. Selanjutnya, ingin menjadi guru seperti apa saya? Menjadi guru atau pendidik itu sangat menantang. Apalagi dengan perubahan zaman yang dinamis seperti yang kita alami saat ini. Guru perlu adaptif terhadap perubahan. Jadi kita itu harus mengikuti yang namanya zaman. Apalagi di era digitalisasi pada saat ini. Mau tidak mau, seperti kata Bapak Ibu narasumber, ya, kita harus ikut ya dalam mengikuti perkembangan zaman. Anggota milenial peralihan implementasi hampir di sana semua, Pak Bako, Ibu Nile, Ginting dan lain-lain. Kami ada 12 orang dan semuanya peralihan ini. Terima kasih. Tapi kami masih tetap mau dan berusaha untuk yang terbaik. Inilah kami, kelompok. Itu pendidikan mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Dari judulnya saja mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan, berarti kita Bapak Ibu harus membuat siswa kita selamat dan bahagia di bumi dan di akhirat. Nah, modul ini dibagi dua. Yang pertama mengantarkan selamat dan bahagia. Bapak Ibu, ada paradigma di pikiran kita, semakin tinggi nilai angka siswa, maka prediksi kita siswanya paling pintar. Makin rendah nilai angkanya, berarti semakin otot. Iya kan? Itu paradigma yang selama ini berkembang di dunia pendidikan, terutama pendidikan Indonesia. Makanya parameter mengukur kemampuan siswa itu adalah angka. Makanya ada nilai rapor, ada ijazah. Itu perbedaan kurikulum Indonesia dengan kurikulum luar, terutama Finlandia. Kalau negara barat itu ukuran kemampuan siswa itu bukan dari angka. Makanya mereka itu pendidikannya kan diawali dari pendidikan karakter sebenarnya. Contoh Jepang, siswanya diajari yang pertama sekali itu bagaimana supaya disiplin. Kenapa? Siswa di Jepang itu SD aja 15 menit sebelum masuk ke kelas itu ada yang disebut dengan kebersihan. Makanya kalau di Jepang itu ada namanya pekerja kebersihan itu gajinya 50 juta. Tapi di Indonesia malu idokon petugas kebersihan minder ya. Kalau di luar negeri, di Jepang tidak. Lebih tinggi gaji petugas kebersihan daripada PNS. Karena apa? Di Jepang itu salah satu negara terbersih di dunia ya kan. Sedikit ya Bu, Bapak, di Piala Dunia itu supporter Jepang terkenal dengan kebersihannya. Mereka tidak akan meninggalkan tempat mereka beristirahat, bermain ataupun melakukan kegiatan lain tanpa memungut sampah. Nah itu unggulnya pendidikan di Jepang dengan di Indonesia. Nah di sini kita disuruh bagaimana supaya pendidikan itu katanya tidak hanya sekedar memberi informasi, tetapi kita harus mengajarkan apa fungsi dan manfaat pendidikan yang kita berikan itu, pembelajaran yang kita berikan itu kepada siswa. Harus kita kasih tahu apa manfaatnya, apa fungsinya. Jadi kita mengukur kemampuan siswa itu jangan hanya satu cara. Contoh hanya kita kasih esai pengetahuan melalui pilihan berganda, esai, bukan. Kita harus juga mengajarkan siswa itu penilaian teman sebaya. Kemudian kita harus juga mengajarkan siswa itu menilai dirinya sendiri dengan jujur. Nah selama ini kan kita tidak menilai siswa dengan jujur kan. Si Arung notaben tanda petik.
Itu dia. Jadi sebenarnya pendidikan itu jangan kita, proses pembelajaran kita itu jangan kita nilai hanya dengan menggunakan satu cara. Harus kita gunakan dengan berbagai cara. Kita suruh tutor sebaya ke depan. Contoh kalau dalam pembelajaran bahasa Indonesia, saya dulu ya, kalau belajar editorial untuk kelas 12. Kalau kita ajarkan editorial aja siswa itu malas. Maka saya adopsi dari televisi. Saya buat acara Mata Najwa. Saya suruh mereka menjadi pembawa acara. Kemudian ada pematerinya dari beberapa bidang-bidang. Ada dari ekonomi, ada menteri ini. Tapi kita kasih satu isu. Jadi mereka akan bebas mengungkapkan apa yang mereka miliki. Tetapi harus kita kasih dulu. Sebenarnya siswa kita pintar. Tetapi karena kita tidak bagaimana mengajari mereka supaya mau berliterasi. Seperti yang semalam disampaikan oleh tutor kita, kan minat dan bakat. Kita harus ciptakan siswa itu membaca itu menjadi sebuah hobi, membaca itu menjadi sebuah kebutuhan, bukan hobi. Selama ini apa hobimu? Membaca buku Ahmad Hijau. Nah, komik ibu, silakan komik pun boleh, nggak apa-apa. Nah itu dia ya. Kemudian selanjutnya yang kedua katanya kalau belum Kak, sistem Among. Pembelajaran itu yang sehat, selamat dan bahagia itu harus ada sistem Among. Dan Among dah Bapak Nejawi menang simetuet. Among di sini artinya proses belajar murid itu tidak sekedar menilai apa yang ditugasi, tetapi kita menekankan pada semboyan pendidikan Ki Hajar Dewantara. Ing ngarso sung tulodo, ing madya mangun karsa, tuturi handa yakni. Nah, di depan, di tengah, di belakang harus ada kita. Odam, si halunai puri do kita kan. Nah, itu dia. Kenyataannya itu yang terjadi. Artinya kita selalu menganggap kita itu kayaknya jaga kita. Guru tidak pernah salah kan, itu selalu, walaupun sebenarnya nggak kita ungkapkan, tetapi dalam bentuk perlakuan kita itu yang terjadi. Jadi ketika kita memberi satu ini, harusnya kita menjadi contoh duluan. Gini dia, baru siswa mengikuti. Itu seharusnya. Tetapi itu yang kita lupakan. Yang tiga ini yang kita lupakan. Itu dia. Kemudian yang ketiga, metode belajar abad 21. Artinya tuntunlah siswa itu sesuai dengan zamannya. Sekarang kita kan abad 21, ya udah gurunya juga harus canggih. Apalagi sebentar lagi katanya ada dunia metaverse. Sudah angkat adopsi dunia nyata di dalam dunia maya. Jadi guru juga harus seperti itu. Tentang kolonial kita harus. Oke. Yang terakhir, membimbing murid memperbaiki bangsa. Artinya di sini mendorong siswa mengembangkan keterampilan kerjasama dengan gotong royong, membantu murid yang lain mengalami kesulitan belajar. Nah, siswa kita sering kan individu egois. Nah, oleh mana guru pilongan. Saya selalu katakan kepada siswa, ketika belajar harus mau membantu, tapi ketika ujian egois, gak boleh kerjasama. Kemudian yang kedua, yang saya katakan tadi, pendidikan karakter itu sangat penting. Jadi ada 3 unsur di dalam dunia pendidikan, bagaimana supaya pendidikan kita itu membimbing murid dan memperbaiki bangsa. Artinya yang pertama keluarga. Keluarga adalah wadah yang pertama, lanjutkan, untuk mendidik murid kita itu yang pertama pendidikan budi pekerti dan sosial melalui cinta dan kasih sayang. Kalau anak itu sudah diliputi kasih dan cinta dari keluarga, maka ketika dia masuk ke dunia pendidikan sekolah, dia pasti menjadi siswa yang berbudi pekerti, yang baik, dan juga memiliki sosial yang baik. Yang kedua, sekolah itu ya ini siswa mampu memiliki keterampilan dan pengetahuan untuk bersaing menghadapi kemajuan teknologi. Yang ketiga, masyarakat. Artinya masyarakat juga berperan penting dalam menciptakan murid yang memiliki karakter, karena kalau sudah berkarakter berarti bangsa itu juga menjadi bangsa yang berkualitas dan mampu bersaing di negara luar, menjadi contoh untuk Ibu Eva sudah selesai modul 1, 2, 3, 4, 5, posternya juga sudah, sekarang sudah sampai pada kerjakan aksi
aksi nyata, dengan catatan aksi nyata itu akan aktif setelah semua modul selesai dikerjakan, tonton video, refleksi, proses Ibu ya. Bagaimana tim Ibu dalam mengerjakan proses itu? Terima kasih Bu. Tips saya agar bisa menyelesaikan dengan cepat dan jawabannya tepat adalah setiap video saya lihat dengan seksama dan saya buat resumenya. Bu. Jadi berdasarkan itu saya semakin mengerti, memahami, sehingga soal-soal proses bisa saya selesaikan. Terima kasih Bu. Iya, untuk aksi nyata silakan dibuka dulu, tapi jangan dikerjakan dulu Ibu ya.